Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hardiani dengan NIM 202508110015 dari kelas TINFC 202501 akan mempresentasikan proyek untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah struktur data yang diampu oleh Ibu Fauziah, Eskom Mkom. Di sini, studi kasus yang akan saya bawakan yaitu sistem data peminjaman buku. Di sini, program digunakan untuk mengelola data peminjaman buku di perpustakaan. Data yang akan disimpan yaitu kode peminjaman, nama peminjam, dan judul, dengan tetap memenuhi unsur program yang diminta yaitu array, struct, function, prosedur, sorting, searching, shuffle, dan stack. Langsung saja ke penjelasan pemrogramannya. Di sini pada bagian awal program menggunakan library include IOStream untuk input dan output. Selanjutnya ada include cstdilb untuk fungsi random seperti ren, dan include cheat time untuk mengambil waktu melalui time yang digunakan pada proses shuffle data. Kemudian digunakan define max 100 untuk menentukan batas maksimal data yang dapat disimpan yaitu 100 data. Selanjutnya di sini ada struct. Struct yang digunakan di sini adalah peminjaman struct yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa data yang berbeda beberapa tipe menjadi satu kesatuan. Di dalamnya terdapat kode, nama, dan judul. Dengan struct, data peminjaman menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Selanjutnya ada stack. Stack pada program di sini menggunakan konsep LIFO atau last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Stack digunakan untuk menyimpan data peminjaman terakhir. Operasi yang digunakan adalah push untuk menambahkan data ke stack. Lalu ada pop untuk menghapus data teratas, dan tampil stack untuk menampilkan isi stack. Struct stack digunakan untuk menyimpan data stack dan variabel top sebagai penanda posisi paling atas. Selanjutnya di sini ada prosedur. Prosedur di sini digunakan untuk menjalankan proses tertentu tanpa mengembalikan nilai. Contohnya adalah input data untuk memasukkan data peminjaman, tampil data untuk menyimpan data, lalu ada sorting data untuk mengurutkan data, cari data untuk mencari data, dan shuffle data untuk mengacak data. Semua prosedur ini menggunakan void karena tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya di sini ada fungsi array. Fungsi array pada program ini digunakan untuk menyimpan banyak data peminjaman buku sekaligus. Array yang digunakan adalah peminjaman data maksimal dengan maksimal yaitu 100 data. Artinya, program dapat menyimpan sehingga 100 data peminjam. Setiap elemen array berisi satu data peminjaman yang terdiri dari kode peminjaman, nama peminjam, dan judul buku. Yang selanjutnya yaitu ada function. Function pada program ini adalah jumlah peminjaman. Function ini digunakan untuk menghitung jumlah total data peminjaman yang telah diinput karena jumlah data sudah tersimpan. Pada variabel n disimpannya. Maka function dapat mengembalikan nilai n menggunakan return karena menghasilkan nilai maka disebut function. Selanjutnya ada sorting. Sorting pada program di sini menggunakan metodenya yaitu metode bubble sort yang terdapat pada prosedur sorting data. Sorting dilakukan berdasarkan kode peminjaman dari kecil ke besar. Program akan membandingkan dua data yang berdekatan lalu menukarnya jika urutannya salah sampai semua data tersusun rapih. Yang ketiga yaitu ada searching. Searching pada program ini menggunakan metode linear search pada prosedur cari data. Program mencari data berdasarkan kode peminjamannya. Sistem akan memeriksa data satu persatu dari awal sampai akhir hingga data yang dicari itu ditemukan. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada shuffle. Shuffle ini digunakan untuk mengacak urutan data peminjaman secara random.
prosedur shuffle data menggunakan fungsi ren dan sRenTime untuk menghasilkan angka acak. Kemudian posisi data ditukar sehingga urutannya itu menjadi acak. Datanya itu menjadi acak. Selanjutnya di sini tuh ada fungsi dari main. Lalu di sini ada fungsi main atau main program. Ini adalah bagian utama dari program yang menjadi titik awal program dijalankan. Artinya, program dijalankan komputer akan pertama kali dibaca dan mengeksekusi kode yang ada di dalam main. Fungsi main program pada kode program ini yang pertama itu menjalankan seluruh program. Jadi, semua proses dimulai dari main, seperti menampilkan menu dan menerima pilihan untuk user. Yang kedua itu untuk membuat variabel utama, yaitu digunakan untuk menyimpan data peminjaman stak, jumlah data, dan pilihan menu. Yang ketiga, untuk memanggil function dan prosedur. Jadi, main berfungsi sebagai pengatur jalannya program. Yang keempat, yaitu menampilkan menu program menggunakan while, agar menu terus muncul sampai user memilih keluar. Yang kelima yaitu untuk mengatur pilihan menu dengan cara switch case. Program di sini akan menjalankan perintah sesuai dengan angka yang dipilih user. Jadi kesimpulannya yaitu main program ini adalah pusat kontrol dari seluruh program karena semua proses dijalankan dan pada bagian ini. Jadi tanpa main itu program ini tuh tidak dapat berjalan. Kita langsung saja ke demo output program yang akan saya bawakan. Nah, di sini yang pertama itu kita menginputkan data terlebih dahulu. Jadi kita pilih nomor 1. Lalu di sini saya menambahkan jumlah datanya yaitu 3. Data pertama kita masukkan dengan kode bukunya itu 001. Dengan nama peminjam yaitu contohnya Akbar. Lalu kita juga memasukkan judul buku. Contohnya itu belajar bahasa C++ atau CPP. Kemudian masukkan juga data kedua dengan di sini saya mengacak kode bukunya. Di sini saya memasukkan kode 003 dengan contoh nama Dini dengan judul buku belajar Java. Kemudian masukkan juga data ketiga dengan kode buku dengan kode buku 002 dengan nama peminjam yaitu Elin. Dengan judul buku yang dipinjam yaitu cara jadi programmer. Selanjutnya kita akan tampilkan data dengan pilih menu nomor 2. Nah, di sini terlihat data peminjaman itu dengan kode bukunya itu beracak, yaitu 1, 3, dan 2. Kemudian kita pilih menu nomor 3. Jadi data tuh berhasil diurutkan. Jadi nomor 3 itu sorting, mengurutkan data yang sudah diacak. Nah, lalu kita pilih menu nomor 2 juga untuk menampilkan data yang sudah berurut. Jadi kode bukunya itu sudah berurut. Lalu kita pilih menu nomor 4 yaitu searching. Jadi kita tuh mencari dengan memasukkan kode buku yang dicari. Misalnya di sini saya cari kode buku yang dicari yaitu kode buku 3. Nah, kode buku 3 itu dipinjam oleh Dini dengan judul belajar Java. Kemudian di sini kita pilih menu nomor 6 yaitu kita pengen tahu jumlah datanya. Jadi jumlah data yang ditampilkan yaitu 3 oleh 3 peminjam.
Selanjutnya kita pilih menu nomor 5, yaitu shuffle. Shuffle itu mengacak urutan data. Nah, kita pilih menu nomor 2 lagi untuk menampilkan data, dan di sini teracak lagi seperti yang terjadi di atas urutannya. Kemudian di sini kita pilih lagi menu yaitu nomor 7, yaitu push stack, yaitu memasukkan data ke stack. Nah, di sini kita pilih menu nomor 8, yaitu pop stack. Nah, jadi data yang dikeluarkan itu oleh peminjam yang bernama Elin. Setelah itu kita pilih menu nomor 0 untuk keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.